Selamat bertemu kembali dengan kami, tim instruktur dari India. Untuk pelatihan kali ini kita akan membuat brosur yang ditujukan ke media sosial. Jadi brosur kita ini nanti berupa brosur digital atau istilahnya flyer. Baik, untuk keperluan itu kita akan menggunakan software untuk membuat desain grafis, yaitu software Corel Draw X7. Baik, kita siapkan Corelnya. Selain Corel ini, kita juga harus mempersiapkan file-file yang mendukung, ya. File yang mendukung itu file foto produknya, kemudian kalau akan dibuat background, kita bisa menyiapkan background, kemudian foto-foto pendukung yang lainnya yang akan digunakan. Nah, itu harus kita siapkan dulu. Ini saya sudah punya koleksi filenya, kita tutup dulu sebentar. Dan ini untuk tampilan Corel X7 sudah kita buka, kita buat new dokumen, ya. Ini kita oke saja. Kemudian yang perlu kita lakukan yaitu di sini unit di sini masih milimeter. Ini kita ubah menjadi pixel, satuan pixel. Kemudian ukuran media cetaknya, jadi media cetaknya ini dari A4 kita ubah menjadi 1500 panjangnya, dan tingginya juga 1500, ya. Jadi kotak seperti ini. Baik, setelah media cetaknya sudah jadi ukurannya, kita buat rectangle tool, kotak yang akan menampung desain kita, ya. Kita samakan ukurannya 1500, tingginya juga 1500. Nah, kita klik back tool ini, ya. Ini sudah jadi. Kemudian kita buat atau tekan tombol P biar terletak di tengah media. Bisa kita kasih bantuan warna, nah, misalnya kuning. Kemudian ini kita akan membuat variasi di pojok-pojok sini, misalnya dengan freehand tool, ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita buat variasi seperti ini, ya. Untuk mempermudah bisa kita kasih warna misalnya coklatnya. Nah, di sini kita akan potong, ya. Jadi ini kita aktifkan dengan yang kotaknya. Kemudian kita pilih menu intersect. Nah, di sini kita sudah dapat potongan. Nah, di sini kita kasih warna coklat. Nah, seperti ini. Yang kita butuhkan adalah ininya. Ini bisa kita hapus. Kita tampilkan agak besar lebarnya. Sorry. Nah, satu lagi kita buat yang pojok bawah kiri. Sekali lagi, ya, dengan freehand tool, ya. Kemudian kita buat sembarang aja, bebas saja di sini. Kemudian kita harus ini. Kita kasih warna. Terus kita aktifkan dengan yang kotaknya juga. Kita klik intersect. Nah, kita akan dapat potongan baru. Ini kita hapus, ya, potongan baru yang di sini. Bisa kita kasih warna coklat juga sama yang tadi. Ini kita bisa hilangkan
menggunakan warna ini apa? Warna lainnya atau warna garis tepinya ini kita bisa pakai non. Nah, ini juga bisa pakai non. Ini juga bisa kita hilangkan. Kemudian tadi kita sudah nyiapkan background ya. Kita bisa ambil backgroundnya dengan file import. Kita cari background yang bertekstur kayu seperti ini. Kita klik import, kita klik di sini ya. Kita buat ukurannya 1500 pixel ya, panjang tingginya 1500 ya. Kemudian di sini. Nah, ini bisa kita letakkan di belakang dengan objek order to back of pic. Dan ini yang kuning ini kita hapus saja karena sudah ada background yang lainnya ya. Baik, setelah jadi seperti ini, misalnya kurang kontras, kita bisa agak muda misalnya atau jadi kuning ya di sini ya. Nah, ini sudah jadi background dan variasinya. Kemudian kita tampilkan atau kita ambil gambar produknya dengan file import ya. Kita ambil gambar produk ini, gede kendil, import, kita tempelkan di sini ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gambarnya, namun gambarnya masih ada backgroundnya, jadi kelihatan jelek seperti ini yang kita tampilkan besar. Nah, ini harus kita olah ya, kita edit ya. Backgroundnya harus kita hilangkan yang putih ini. Kita nggak usah pakai program yang lain, jadi cukup dengan Corel X7 ini kita bisa menggunakan Bezier tool ya. Kita cari di sini di tool di sini Bezier tool ya. Kita klik aja di sini pinggir-pinggirnya ini. Sini. Ya, kita harus teliti, harus telaten di sini kalau mau bagus, jadi tampilan bagus, tepat presisinya. Kita ngambil perbatasan background dengan gambar itu harus tepat ya. Jadi jangan tergesa-gesa kalau kita membuat desain itu ya. Jadi harus teliti, tepat, sehingga hasilnya bagus ya. Terus kita klik terus sampai nanti ketemu di ujung awal. Jadi ujung akhir sampai ujung awal harus ditemukan ya, biar menjadikan seleksi seperti ini ya. Ini sudah ketemu, sudah jadi seleksi. Terus kita seleksi juga yang ini dengan tombol shift dan gambar yang putih ini ya. Oke, setelah itu kita bisa, jadi ini sudah semua kita aktifkan, bisa klik lagi pada intersect kliknya. Kalau sudah seperti itu, kita coba tarik. Nah, di sini gambarnya sudah ini kita hapus saja yang asli tadi. Kita del. Terus ini juga ada bantuan untuk memotong tadi, kita hapus dengan del. Ya. Udah. Ya. Nah, ini gambar masih putih-putih seperti ini karena kurang mepet ya. Jadi nanti kalau misalnya
Baik, setelah gambarnya jadi seperti ini, kita lanjutkan lagi. Mungkin masih ada tambahan gambar, bisa kita buat tambahan gambar lagi ya. Kita import lagi. Sekarang gambar yang lain ya. Kita pilih yang ini, yang di dalam piring dan daun ya. Ini. Baik, ini seperti ini. Seperti yang tadi, kita juga harus memotongnya ya. Memotongnya pakai yang tadi, bezier. Di sini kalau lurus ini langsung aja. Ya, jadi kita latihan lagi untuk memotong yang gambar yang kedua ini. Terus ini. Kita temukan lagi, baik di sini belum. Nah, ini. Kemudian kita aktifkan sama yang ini. Ya. Terus kita ini sama ini. Jadi dua-duanya harus aktif. Kita klik intersect. Ya. Kita hapus lagi. Ini juga kita hapus. Nah, sudah dapat gambar yang kedua. Kita tempelkan di sini biar lebih kelihatan lebih bagus lagi di sini ya. Oke. Nah, di sini setelah dapat gambar seperti ini, kita lengkapi dengan teks yang akan kita muat di dalam iklan tadi. Mulai dari sini, text tool ya. Kita klik di sini, kemudian kita tulis teks yang akan kita tampilkan apa ya. Misalnya di sini menerima pesanan ya. Kemudian kita kasih warna ya. Kita tampilkan besar ya. Kita kasih warna yang kontras ya, biar kelihatan atau mudah dibaca, misalnya merah atau ungu kurang kontras, bisa coklat ya. Kita cari yang pas ya, pokoknya kita cari yang pas. Nah, misalnya biru ya. Nah, kita tebalkan misalnya ya. Nah, jadi untuk di upload di media sosial tuh bisa tulisannya bisa besar seperti ini, bisa ya. Menerima pesanan ya, misalnya gitu. Kemudian nomor WA ya, nomor WA atau WhatsApp ya. Lambang WhatsApp bisa kita siapkan ya. Kita bisa ngambil dari internet atau bisa buat sendiri juga bisa ya. Kalau mau mudah, mau cepat ya bisa kita ambil di logo-logo di internet. Ini saya juga sudah siapkan. Kita tinggal ngambil aja di sini ya. Import. Nah, di sini sudah. Kemudian kita tuliskan nomornya. 0812 89 misalnya gitu ya. Terus kita kasih warna, kita aktifkan Pix Tool, kita kasih warna juga ya, misalnya putih ya. Pokoknya yang tulisan itu yang dibuat yang kontras itu ya. Nah, ini baik seperti ini. Kemudian kita buat, nah ini produknya namanya apa, misalnya ini gudeg museum ya, misalnya
kita buat besar ya, merah, kemudian tebal. Nah, di sini kita bisa memilih fontnya ya. Fontnya bisa kita sesuaikan, mau yang fontnya yang model apa ya, terserah. Mau dibuat miring ya, misalnya seperti ini, terserah, pokoknya dibuat sesuka hati. Tapi kalau dilihat publik atau dilihat orang banyak itu kelihatan menarik gitu ya. Kemudian apalagi alamat ya, alamat bisa dimasukkan di sini, misalnya Jalan Wonosari. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini keluar dari area nggak boleh ya. Dia harus dikecilkan. Misalnya ini 12, kita 24 kita jadikan 12 ya. Kita tebalkan biar kelihatan. Ya, oke. Kalau kurang besar bisa kita besarkan. Ya, pokoknya asal jangan melebihi area ya. Ini sudah. Kemudian bisa kita tambah informasi-informasi apalagi yang mendukung iklan kita itu ya, misalnya gudeg kendil tahan 24 jam misalnya. Keterangan produknya, keterangan produk yang kita mau tampilkan harus dibuat sejelas mungkin di sini. Ya. Oke, seperti ini sudah jadi. Jadi kita tinggal upload atau di launching di IG misalnya. Nah, seperti ini harus kita simpan dulu ya. Setelah disimpan, ini juga harus kita ekspor dulu ya, diekspor ke menu JPEG ya, ke file JPEG ya. Kita ekspor ya. Agak lama untuk prosesnya ya. Setelah kita ekspor ke ini sudah kita oke ya. Setelah itu tinggal kita upload ke IG ya. Jadi ini bisa kita setelah disimpan kita tutup, terus kita cari nanti filenya ya. Oke, seperti itu untuk membuat flyer ya, jadi cukup mudah ya.